Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam kondisi sakit, beliau mau melaksanakan sholat dengan posisi berdiri tidak mampu, kemudian beliau melaksanakan sholat dengan duduk. Pada saat beliau melaksanakan sholat duduk ini, mencoba untuk dilaksanakan dengan kondisi beliau akan dilaksanakan dengan duduk iftirash dan tawarruk, ternyata nggak mampu juga. Maka mampunya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat dengan kondisi murabbah, yaitu bersila. Dari hadis-hadis yang kita bahas ini, hadirin, bisa menjadikan satu pemahaman yang kita ambil bahwa di saat kita dalam kondisi sakit, seperti apa sakit yang kita hadapin tersebut, tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian cara sholatnya adalah biqadril istita'ati, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Kita mau duduk iftirash gak bisa, duduk tawarruk gak bisa, kemudian duduk kita bersila gak bisa, kemudian dengan duduk kaki kita memanjang atau selonjor seperti itu pun diberikan rukhsah, keringanan, selama itu terjadi dalam kondisi darurat sakit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang yang pada suatu ketika lagi dalam kondisi sakit. Gimana di dalam melaksanakan sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala, kanat bi bawasir, fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati, faqala Nabi salli qa'iman, fa illam yastati fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin, rawahul Bukhari. Ada seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini seorang sahabat yang lagi mendapatkan ujian sebuah penyakit yang dikenal dengan penyakit wasir gitu. Ketika beliau dalam kondisi sakit itu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala sholli qa'iman. Laksanakan salatmu itu sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukun yang telah kita pelajari dari tahun ke tahun. Kemudian laksanakan, kalau punya kemampuan, masih mampu untuk melaksanakan sholat qaiman, laksanakanlah sholat dengan posisi berdiri sempurna. Fa illam tastati, kalau tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan posisi berdiri, Rasul menyuruh faqaidan, dengan posisi qaid, duduk. Fa illam tastati, kalau tidak bisa untuk melaksanakan sholat dengan posisi duduk, fasolli, maka sholatlah dinyatakan adalah jambin, dengan berbaring. Ini ilmu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua sebagai umatnya, diberikan satu ilmu untuk melaksanakan ibadah di saat-saat kita dalam kondisi ma'dzur, ada satu darurat disebabkan sakit. Jadi tentang ibadah sholat ini dalam kondisi apapun tetap mendapatkan perintah, jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Kemudian cara pelaksanaannya adalah sebagaimana yang telah diberikan contoh-contoh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk kita mengerjakan sholat, dan kita tidak mendapatkan satu pemaksaan, ya. Jadi tidak dipaksa oleh Allah harus dilakukan seperti itu.
awalnya diwajibkan kita harus melaksanakan dengan posisi berdiri kalau memang mampu. Kalau tidak mampu dengan posisi duduk. Kalau tidak mampu kondisi duduk bisanya berbaring, kita bisa melaksanakan dengan berbaring. Kemudian dijabarkan lebih rinci di saat kita posisi melaksanakan sholat, kondisi kita berdiri tidak mampu, mampunya duduk, maka duduk itu juga ada beberapa hal yang diceritakan oleh Nabi. Duduk dalam sholat itu cuma ada dua macam dalam istilah ilmu fikihnya, yaitu ada duduk yang dikenal iftiros, kemudian ada duduk yang dikenal dengan tawarruk. Duduk iftiros ini duduk yang bisa kita laksanakan yaitu di dalam tahiyat awal, duduk tahiyat awal ataupun duduk-duduk dari awal kita melaksanakan sholat, itu biasa dilaksanakan duduk yang disebut adalah iftiros. Posisi kaki kiri kita nanti didudukin oleh kita, itu yang dikenal dengan duduk iftiros. Ketika kita itu mampu duduk iftiros, lakukan sholat dengan duduk iftiros, sehingga nanti pada saat terakhir kalinya kita melaksanakan tasyahud, kita berpindah kepada duduk tawarruk. Tapi ternyata ketika kita ini mau melaksanakan duduk tawarruk tidak mampu, ya seterusnya kita menggunakan duduk iftiros. Atau kebalikannya, kita mau duduk iftiros ternyata nggak bisa, bisanya adalah duduk tawarruk. Duduk yang kita contohkan dalam tahiyat awal kita nggak bisa, sakit, kemudian bisanya adalah duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Semua dari awal kita laksanakan dengan posisi duduk tahiyat akhir, itu pun juga tidak ada masalah. Jadi itu yang digambarkan oleh Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita ibadah, kaifiyahnya diberikan contoh oleh Nabi. Kalau memang mampu untuk dilaksanakan dengan posisi berdiri, dilaksanakan posisi berdiri. Kemudian di dalam ilmu fikih juga dijabarkan, hadirin, ketika orang melaksanakan sholat kemudian dia tidak mampu untuk berdiri, dia laksanakan dengan posisi duduk, maka nilai sholat kita yang dalam kondisi duduk itu nilai pahalanya sama dengan teman-teman saudara atau jamaah yang lain yang melaksanakan dengan posisi berdiri. Itu kalau memang terjadi dalam kondisi darurat karena sakit, ya. Jadi walaupun kita laksanakan dengan posisi duduk, kita laksanakan dengan posisi berbaring, kalau memang kondisi itu darurat karena sakit, maka nilai pahala yang kita dapatkan sama dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan dengan posisi berdiri dengan sempurna. Ada lagi dalam satu kisah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, memberikan satu teguran kepada seseorang yang melaksanakan sholat. Dia dalam kondisi sakit, kemudian dia menggunakan wisadah. Wisadah itu bantal, Pak, diganjel-ganjel bantal gitu, karena mungkin posisi duduk langsung sakit dia, ya. Kemudian diganjel bantal biar untuk menghilangkan rasa sakit. Atau mungkin dalam posisi dia nanti sujudnya, biar dia bisa sampai kepada tempat sujud karena diganjel dengan beberapa bantal. Itu terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi. Ini ungkapan kisah hadisnya. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala, adan Nabi maridot, Nabi Muhammad itu menjenguk orang yang sakit. Fara'ahu, Nabi Muhammad melihat, yusolli, orang yang sakit itu sedang sholat, ala wisadatin, dia itu di atas bantal. Jadi dia sakit, ketika sholat itu dia menggunakan alas, menggunakan bantal, dengan harapan karena bantal itu empuk mungkin tidak menjadikan masyaqqat, sehingga nanti tidak terasa sakit.
Tapi apa yang terjadi? Faroma biha, Nabi Muhammad menyingkirkan bantal itu. Ya, tidak diperkenankan menggunakan bantal tersebut. Kemudian ketika beliau telah menyingkirkan bantal yang digunakan sholat oleh orang yang sakit itu, kemudian Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholli alal ardi, sholatlah kamu di tempat sholat yang tepat. Artinya kalau kita di masjid, ya di lantai masjid. Kalau posisi kita itu mungkin ada di rumah sakit, ya, kemudian ada tempat duduk kita atau tempat tidurnya kita kondisi seperti itu, ya sudah di tempat itu disuruh sholat di tempat di mana kita posisi duduk itu. Kemudian ini statokta, jikalau kalian mampu untuk melaksanakan sholat, ya, tidak harus di atas bantal tadi kalau mampu. Wa illa, kalau tidak mampu, kata Nabi, fa'aumi, maka isyarahlah, imaan dengan berisyarah, ya. Waja'al sujudaka ahfadha min ruku'ika, maka sujudlah kamu pada saat sujud kamu itu lebih rendah daripada posisi rukuk kamu. Sekarang banyak di antara saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan di masjid-masjid selalu ada wakaf kursi, seperti ada di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan juga di beberapa masjid itu disediakan bagi seseorang yang tidak punya kemampuan, ya. Jadi tadi kata hukum sakit, ya, ataupun yang dikenal dengan kondisi sakit itu adalah lisyuyukh, karena apa? Kita sudah usia sepuh yang tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan gerakan-gerakan sholat dengan sempurna. Kita mau rukuk yang sempurna sudah tidak mampu, kita mau posisi melaksanakan sujud yang sempurna, nanti ketika bangunnya berbahaya. Fisik kita tidak punya kemampuan yang semacam itu, maka kita boleh dengan menggunakan posisi duduk, termasuk salah satunya duduk di atas kursi, ya. Tapi banyak juga ulama yang lebih senang duduknya itu tetap di tempat masjid ataupun musola yang dimana beliau melaksanakan sholat. Saya juga baru beberapa hari ini Pak, dari malam Sabtu yang lalu itu, baru 2 hari ini bisa melaksanakan sholat dengan posisi duduk di bawah. Kemarin kita melaksanakan sholat duduk di kursi, karena posisi dalam kondisi habis jatuh, kemudian kaki ini tidak bisa untuk ditekuk dalam posisi kita melaksanakan, ya, duduk iftiros ataupun duduk tawarruk. Itu yang diajarkan Nabi. Ketika demikian itu terjadi karena darurat sakit, maka pada saat kita antara rukuk dengan sujud itu dibedakan sedikit. Jadi nanti Bapak ketika duduk di dalam kursi ini, Bapak ukur kekuatan Bapak untuk rukuk seberapa, bahkan untuk sujud seberapa. Nanti sujud kita ini lebih rendah daripada posisi rukuk. Misalnya seperti ini, kita ambil untuk rukuknya, nanti kita lebih turun lagi pada saat posisi sujudnya. Ini satu kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat Islam. Di saat kita mengerjakan ibadah sholat, ada darurat karena sakit, itu diberikan satu ilmu yang dimana meringankan kepada kita. Dan sudah beberapa waktu telah kita terangkan juga, di saat ada orang yang sakit, seperti yang dia terus terkena najis, seperti penyakit beser, ya. Istilahnya kalau seorang wanita dikenal dengan istilah pendarahan, ya. Kalau seorang laki bisa terjadi pipis terus gak berhenti-berhenti, maka di dalam pelaksanaan sholatnya
bisa yuqarrib bainal waqtaini, yaitu mendekatkan dari dua waktu. Jadi seolah-olah seperti hukum yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu jamak. Jadi kalau dia melaksanakan sholat dalam 5 waktu, orang yang terus dalam kondisi tubuhnya itu terkena najis atau keluar najis terus menerus, maka bisa dengan cara yaitu pada saat sholat duhur itu diperdekatkan dengan sholat asar, kemudian ganti pakaiannya, 1 kali ganti pakaian untuk 2 sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhurnya agak diakhirkan, kemudian lanjut ke sholat asar, diganti 1 pakaian, kemudian nanti sholat maghribnya didekatkan kepada sholat isya, ganti 1 pakaian lagi, kemudian nanti subuhnya diganti lagi. Jadi 1 hari cukup dengan 3 kali kan ganti. Itu orang yang daimun najasah atau daimul hadas, yang dia terus terjadi ya hadas kecil, terus buang air pipis terus nggak berhenti, itu cara sholatnya seperti itu. Kemarin Bapak hari Jumat saya dapat tugas khutbah di Rawalumbu. Di Rawalumbu itu juga terjadi, ada orang sepuh yang beliau istilahnya punya penyakit itu pipis, ternyata nggak tertahankan ya, nggak tertahankan pas ketepatan, karena kami juga belum bisa duduk dengan sempurna, maka saya menyuruh seseorang imam pada yang ada di masjid itu. Ternyata pada saat dia menjadi imam, qiraahnya terlalu panjang sehingga menjadikan asbab si salah satu jamaah ini yang biasanya dia bertahan untuk melaksanakan dengerin khutbah sampai sholat itu bertahan. Kemarin dia tidak tertahankan, akhirnya ya dia juga dalam kondisi wudhunya batal karena dia pipis di posisi di masjid ya, posisi di masjid. Itu diantaranya adalah kaifiyah sholat dalam kondisi orang yang sakit, telah diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua diberikan oleh Nabi kemudahan-kemudahan yang tinggal kita memahami kemudian mempraktekannya bagaimana yang telah beliau contohkan. Kemudian ada juga satu riwayat yang Rasulullah ceritakan Nabi itu melaksanakannya bukan pelaksanaan duduk dalam kondisi iftiros, ataupun beliau tidak juga dalam kondisi tawarruk, tapi pernah juga beliau pelaksanaan dalam kondisi bersila. Berarti kondisi sakitnya itu tidak memungkinkan untuk beliau melaksanakan duduknya dengan duduk iftiros ataupun dengan duduk tawarruk, tapi beliau bisanya bersila, maka beliau pun melaksanakan sholat dalam kondisi bersila. Wa an Aisyah radhiyallahu taala qalat ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an. Sayyidah Aisyah menyatakan, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat mutarabbi'. Mutarabbi' itu duduk bersila. Al-qiyamu fi sholatil fardhi ruknun lil qadir alaihi, ammal marid alladzi la qudrata lahu alal qiyam fayusolli qa'idan kaifama amkana, wa hadha min samahatil Islam wa taysiril ahkam wa ajrul qa'id al-alil ka ajril qa'im al-qadir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam kondisi sakit, beliau mau melaksanakan sholat dengan posisi berdiri tidak mampu, kemudian beliau melaksanakan sholat dengan duduk. Pada saat beliau melaksanakan sholat duduk ini, mencoba untuk dilaksanakan dengan kondisi
beliau akan dilaksanakan dengan duduk iftirash dan tawarruk, ternyata nggak mampu juga. Maka mampunya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat dengan kondisi murabba, yaitu bersila. Dari hadis-hadis yang kita bahas ini hadirin, bisa menjadikan satu pemahaman yang kita ambil bahwa di saat kita dalam kondisi sakit, seperti apa sakit yang kita hadapin tersebut, tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian cara sholatnya adalah biqadril istita'ati, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Kita mau duduk iftirash gak bisa, duduk tawarruk gak bisa, kemudian duduk kita bersila gak bisa, kemudian dengan duduk kaki kita memanjang atau selonjor seperti itu pun diberikan rukhsah, keringanan, selama itu terjadi dalam kondisi darurat sakit. Ini kemudahan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya tetap bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Maka diberikan ilmu-ilmu yang semacam itu agar kita bisa tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita dalam kondisi sakit, apapun yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan sholat, yang penting kita laksanakan dengan sebaik-baiknya biqadril istita'ah, dan semua nilai pahalanya itu mendapatkan nilai pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang dilakukan dengan sempurna, yakni berdiri dengan sempurna, rukuk dengan sempurna, dan duduk dengan sempurna. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikian yang kami sampaikan tentang kaifiyah salat dalam keadaan sakit yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.